أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa selalu ikhlas, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, para keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan sunnah Nabi SAW hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan syarah zikir pagi dan petang, di mana kita sudah menyelesaikan satu zikir, yaitu disunnahkan membaca ayat kursi. Ini adalah zikir yang pertama, dan kita sudah selesaikan pembahasan itu. Kita akan masuk pada zikir yang kedua, yang ini merupakan satu paket. Apa itu? Membaca 3 surah sebanyak 3 kali. Surah yang pertama adalah surah Al-Ikhlas, kemudian surah yang kedua adalah Al-Falaq, kemudian surah yang ketiga surah An-Nas. 2 surah terakhir disebutkan oleh Nabi dengan Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain. Yang dimaksud dengan Al-Mu'awwizatain ini adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Apa arti Mu'awwizatain? Mu'awwizatain itu adalah 2 surat yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita. Dari apa? Dari segala mara bahaya, terutama sihir, guna-guna, santet, dan seterusnya. Kita akan jelaskan nanti di mana Nabi SAW juga pernah kena sihir, sampai Nabi SAW ditimpa rasa halusinasi. Nabi SAW beranggapan sudah melakukan sesuatu, padahal beliau belum melakukannya. Sampai ketika itu Rasul SAW selalu berdoa, minta di hadapan Aisyah. Ketika itu Aisyah bercerita, Rasul ketika itu terus berdoa, minta kepada Allah, lalu kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang menceritakan turunnya ayat Al-Falaq dan An-Nas ini sebagai bentuk penjagaan terhadap Nabi SAW. Nanti akan kita sedikit baca tentang riwayat tersebut. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu surah Al-Ikhlasnya. Surah Al-Ikhlas. Surah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita,
dan sudah kita hafal sejak kita kecil, namun barangkali terkait dengan makna daripada surah tersebut atau ayat-ayat tersebut perlu mungkin untuk kita murajaah. Begitu pula keutamaan terkait dengan surah Al-Ikhlas ini. Surah Al-Ikhlas disebut dengan nama Al-Ikhlas bukan karena ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Umumnya nama surat di dalam Al-Quran itu diambil dari salah satu kata yang terkandung di dalam surah tersebut. Misalnya surah Al-Baqarah, terdapat Al-Baqarah di dalam surat tersebut. Umumnya begitu. Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena memang dia surah pembuka. Dan masih banyak nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah dan seterusnya. Baik, Al-Ikhlas diberikan nama dengan nama Al-Ikhlas karena ikhlas ini artinya murni. Ikhlas ini murni. Makanya kalau dikatakan seseorang itu ikhlas dalam beribadah, maksudnya memurnikan ibadahnya untuk Allah. Ini ikhlas. Nah, Al-Ikhlas di dalam penamaan terhadap surah ini maksudnya adalah surat ini ikhlas, murni, menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu kata pun di dalam surah ini yang membahas tentang hukum fikih. Yang halal, ini haram, hukum fikih. Tidak juga menceritakan tentang perkara-perkara hari kiamat, tentang janji Allah berupa surga, tentang ancaman Allah berupa neraka misalnya, atau menceritakan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Satu ayat pun, bahkan satu kata pun tidak dibahas di dalam surah Al-Ikhlas ini. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas ini murni menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Baik. Kita akan bacakan sedikit hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Hadis yang pertama, di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini, dia si pembaca akan mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang baca satu kali surah Al-Ikhlas, pahalanya sama seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Berarti 10 juz sekaligus pahala didapatkan bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini. Namun tidak diartikan bahwa seseorang itu tergugurkan baginya sunnah membaca Al-Quran sepertiga. Dan tidak boleh ada yang mengatakan, kalau anda ingin khatam Al-Quran dalam waktu yang singkat, baca saja surah Al-Ikhlas 3 kali. Sudah dianggap khatam baca Al-Quran. Bukan itu arti daripada hadis ini. Makanya kata para ulama, tidak sah orang yang bernazar. Nazar ini kan mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib. Ini nazar. Misalnya dia bernazar, saya bernazar karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian nikmat yang saya harapkan lalu diberikan oleh Allah, bentuk nazar saya, janji saya kepada Allah, saya akan khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Nah, tidak sah nazar itu kalau dia hanya membaca surah Al-Ikhlas ini 3 kali. Tidak sah nazarnya. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas yang tadi kita sebutkan di antara keutamaannya adalah dia hanya mendapatkan seperti pahala membaca Al-Quran, bukan tergugurkan bagi dia untuk membaca Al-Quran huruf per huruf, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Sama seperti keutamaan salat syuruk. Salat syuruk, salat di mana yang dilakukan oleh seorang di masjid, di tempat di mana dia salat berjamaah, salat subuh. Lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji. Pahala haji dan pahala umrah sempurna.
Bukan berarti setelah dia pulang dari ibadah tersebut lalu kemudian gugur baginya kewajiban ibadah haji. Tidak. Dia tidak boleh mengatakan, hari ini saya sudah melakukan ibadah haji, sehingga barang siapa yang memanggil saya Pak Haji silahkan, karena saya sudah melakukan satu ibadah yang pahalanya sama seperti pahala haji. Nah, pahalanya iya, tapi kewajiban dia untuk melaksanakan haji jika dia mampu belum gugur. Nah, ini sama makna dengan hadis pahala orang yang membaca surah Al-Ikhlas seperti sepertiga membaca Al-Quran. Kita akan bacakan hadis yang terkait dengan itu. Nabi SAW pernah bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Nabi pernah berbincang-bincang dengan para sahabat, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca Al-Quran di setiap malamnya sepertiga dari Al-Quran? Apakah kalian tidak mampu, kata Rasulullah SAW, membaca sepertiga dari Al-Quran di setiap malamnya? Lalu para sahabat ketika itu berkata atau menjawab, "Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Ya Rasulullah, gimana caranya di setiap malam kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Kalau mungkin dalam satu malam, dua malam, dalam kondisi kita semangat, apalagi di 10 hari terakhir, barangkali mungkin ada yang mampu dalam satu malam bisa membaca 10 juz. Makanya ketika Nabi SAW bertanya seperti itu, para sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Apakah ada orang yang mampu di setiap malamnya bisa menghabiskan bacaan Al-Qurannya 10 juz?" Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Sesungguhnya qul huwallahu ahad, dan sampai seterusnya, dia adalah ta'dilu. Ta'dilu itu semisal thulutsal Qur'an, sepertiga daripada Al-Quran. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ya agak mirip juga dengan hadis yang pertama, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Abi Sa'id pernah meriwayatkan satu kisah tentang seorang laki-laki mendengar sahabatnya membaca surah Al-Ikhlas ini. Jadi ada dua orang, ada yang satu selalu mendengarkan sahabatnya. Setiap kali dia di sisi sahabatnya, dia selalu mendengarkan sahabatnya ini membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seakan-akan surah Al-Ikhlas ini sudah menjadi zikir yang membahasai lisannya. Lalu kemudian sahabat ini menceritakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya. Disebutkanlah cerita ini kepada Rasul. "Ya Rasulullah, aku selalu mendengarkan sahabat itu, seorang laki-laki sahabat yang selalu mengulang-ulang surah Al-Ikhlas ini. Wa kana ar-rajulu yataqalluha." Adapun sahabat yang melapor ke Rasulullah ini seakan-akan dia menyepelehkan amalan itu. Seakan-akan menyepelehkan amalan sahabat yang mengulang-ulang surah Al-Ikhlas tadi ini. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata Nabi SAW menasihati sahabat yang seakan-akan menyepelehkan amalan sahabatnya tadi, kata Rasulullah, "Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu dia sama seperti pahala orang yang membaca sepertiga dari Al-Quran," kata Nabi SAW. Baik, keutamaan yang kedua, mereka-mereka yang membaca surah Al-Ikhlas ini, maka ini akan menjadi jalan atau sebab baginya mendatangkan cinta Allah. Orang yang baca surah Al-Ikhlas, maka orang ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan ini adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki di satu pasukan. Jadi Sariyah. Sariyah ini pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW dan diutus, tapi tidak didampingi oleh Rasulullah.
Hanya utusan yang diutus oleh Rasulullah. Nah, ada seorang laki-laki yang diutus untuk memimpin pasukan tersebut. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Jadi seorang laki-laki yang diutus tadi ini selalu membaca di dalam salatnya, di salat jamaah yang dipimpin, di akhir dari setiap bacaan di akhir dari setiap rakaatnya itu dia menutup bacaan salatnya dengan qul huwallahu ahad. Misal seperti tadi, imam membaca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah ada surah setelah Al-Fatihah. Misalnya surah Ar-Rum yang dibaca tadi, misalnya begitu. Lalu kemudian ditutup lagi oleh beliau dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian rukuk, Allahu akbar. Nanti di rakaat kedua juga begitu. Baca lagi Al-Fatihah, habis itu surah setelah Al-Fatihah, ditutup lagi dengan Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala pasukan ini pulang, lalu kemudian mereka menyebutkan kisah ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata kepada para sahabat yang melapor, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Coba kalian tanya, apa sebab, apa hal yang mendorong sahabat tersebut untuk membaca surah Al-Ikhlas ini? Coba ditanya. Maka ketika itu para sahabat pun langsung bertanya kepada yang bersangkutan, laki-laki yang selalu membaca di akhir surah tadi, membaca Al-Ikhlas. Lalu kemudian dijawab oleh laki-laki itu, li'annaha sifatur rahman, karena di dalam surah itu terkandung sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua ayat yang menceritakan di dalam surah Al-Ikhlas ini menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat senang, sangat suka sekali dengan surah tersebut sehingga aku selalu membaca-bacanya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lihat komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan tabayun dari dua sisi. Sisi yang pertama yang melaporkan, kemudian Nabi tidak begitu saja menjawab, Nabi minta kalian klarifikasi lagi, tabayun dulu, apa sebabnya. Di antara sebab yang disebutkan oleh sahabat tadi adalah, saya cinta sekali dengan surah ini, saya suka sekali, makanya saya baca-baca surah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu, sampaikan kepada sahabat tersebut bahwa sesungguhnya Allah mencintainya. Ini keutamaan sangat besar sekali, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu cita-cita besar umat ini atau kita secara keseluruhan. Cita-cita besar kita di dunia ini adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mudah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku kita cinta Allah, mudah. Saya cinta Allah, fulan cinta Allah. Semua orang bisa mengakui itu. Tapi sebaliknya, apakah kita bisa memastikan bahwa Allah mencintai kita? Nah, ini belum ada kepastian seperti itu. Namun di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada makhluknya, kepada kita semua adalah dengan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas ini. Baik, keutamaan yang berikutnya, mereka-mereka yang membaca surah Al-Ikhlas ini, apalagi dijadikan sebuah zikir hariannya, maka orang tersebut akan dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar, kana ya ummul musallina fi Masjid Quba. Ada seorang laki-laki Ansar yang ditunjuk menjadi imam bagi para makmum di Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang tidak terlalu jauh dari Madinah, sekitar 3 atau 4 kilo lah, tidak terlalu jauh. Masjid Quba, masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi SAW ketika sampai di Madinah. Masjid Nabawi belum ada ketika itu. Inilah masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah, Masjid Quba ini. Nah, ada seorang yang ditunjuk untuk menjadi imam di sana. Wa kana fi kulli raka'atin yaftatihu qira'atahu bi qul huwallahu ahad. Laki-laki yang ditunjuk menjadi imam ini, sahabat yang ditunjuk menjadi imam ini,
Di setiap rakaatnya beliau membuka dengan membaca surah Al-Ikhlas ini. Kebalikan daripada sahabat yang tadi kita baca riwayat pada keutamaan yang kedua. Nah, yang keutamaan yang ini dia dibalik sama dia. Setelah baca Al-Fatihah itu dibukanya bacaan itu dengan surah Al-Ikhlas. Misalnya waladdallin, amin. Lalu kemudian dibuka bacaan setelah Al-Fatihah itu dengan surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya, baru kemudian baca surah yang lainnya. Baik. Lalu kemudian perkara ini disebutkan lagi, dilaporkan lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum ada pelaporan, beberapa para jamaah ketika itu, para makmum menasihati imam ini. Dinasihati oleh para jamaah. Wahai imam, apa yang mendorongmu untuk melakukan perkara itu? Tinggalkanlah itu. Kok kayaknya gak enak gitu didengar Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, baru kemudian surah setelah Al-Ikhlas. Beda dengan kita. Kalau kita kan surah Al-Fatihah, habis itu surah apa? Surah Al-Ikhlas. Sudah selesai. Allahu Akbar. Itu kalau kita. Dulu kalau sahabat, surah Al-Ikhlas itu hanya sebagai surah pembuka setelah surah Al-Fatihah. Pembuka saja. Lalu kemudian setelah Al-Ikhlas dibaca surah yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang lain merasa mungkin ada yang risih, ada yang merasa kok beda ini. Kayaknya kalau kami sholat bersama Rasulullah, kok nggak ada hal yang seperti ini. Nah, sebagian para sahabat minta, udah tinggalkan saja surah Al-Ikhlas itu, langsung saja baca surah setelah Al-Fatihah, surah yang lain gitu. Tidak perlu dibaca dua kali surah Al-Ikhlas dan surah yang lainnya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW karena sahabat ini tidak mau menerima. Sampai sahabat ini mengatakan, kalau kalian tidak suka saya mengimami kalian, ya sudah, minta yang lain, cari pengganti saya. Karena kalau saya terus menerus mengimaminya, saya tidak bisa meninggalkan surah Al-Ikhlas ini. Kalau kalian tidak suka, saya mundur dan cari siapa yang menggantikan saya. Ketika itu kata para ulama, tidak ada satupun yang layak. Layak di sini tidak ada yang lebih banyak hafalannya, tidak ada yang lebih bagus bacaannya, tidak ada yang lebih sempurna di dalam pengamalan sunnahnya, kecuali sahabat tadi. Jadi nggak ada juga yang pede berani menjadi imam. Sehingga mereka para jamaah ini juga tidak bisa mencarikan pengganti daripada imam ini. Tapi mereka pengen solusi juga dari masalah ini. Makanya setelah itu mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi sahabat tadi yang menjadi imam. Ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuk? Wahai fulan, wahai imam, apa yang menghalangi kamu untuk melakukan apa yang menjadi permintaan dari teman-temanmu? Apa permintaan teman-temannya tadi? Apa permintaan teman-temannya tadi? Tidak usah membaca surah Al-Ikhlas, langsung aja surah yang lain. Ditanya oleh Rasulullah, wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk meninggalkan sesuatu yang diminta oleh teman-temanmu, oleh makmum-makmum tadi? Lalu kemudian sahabat itu menjawab, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku sangat cinta, sangat suka dengan surah ini. Jawaban sama dengan riwayat yang pertama kita baca tadi. Sama-sama mengatakan saya suka ya Rasulullah dengan surat ini. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka, kecintaanmu, iyyaha, kepada surah Al-Ikhlas tadi, adkhalakal jannah, menyebabkan engkau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini keutamaan yang keberapa tadi ini? Ketiga ya. Ketiga. Baik, kita bacakan keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya ini memang ada perselisihan pendapat para ulama. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang mensahihkan hadis ini. Baik. Apa keutamaannya? Membaca 10 kali surah Al-Ikhlas ini, maka Allah akan bangunkan baginya
sebuah istana di surga. 10 kali dibaca, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Jangan digambarkan istana di sini seperti istana di dunia, karena tidak ada bandingannya sama sekali. Semegah apapun, seindah apapun istana di dunia ini, misalnya kalau dibandingkan di beberapa negara di dunia ini, anggaplah negara A misalnya yang memiliki istana yang paling megah, tapi dia tidak akan lebih megah jika dibandingkan dengan satu istana yang dibangunkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang menghuni surga. Karena bangunan daripada istana di surga itu batanya terbuat dari emas dan perak. Saya kira tidak ada istana yang tersusun tembok-temboknya itu dari emas dan perak. Kalau di surga ini hebelnya atau batu batanya emas dan perak. Pasir, kemudian campuran-campuran semennya, airnya itu dicampuri dengan minyak kasturi yang begitu wangi, sehingga ruangan bangunan-bangunan yang ada di surga itu tidak perlu lagi pakai parfum, karena dia sudah memancarkan aroma yang wangi. Jadi gambaran daripada bangunan-bangunan yang ada di surga. Baik, di antara amalan yang bisa mendapatkan salah satu bangunan yang megah berupa istana di surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca 10 kali surah Al-Ikhlas ini ya dalam sehari. Bagaimana cara membacanya? Ada penjelasan-penjelasan. Bisa dibaca secara sekali duduk misalnya, langsung 10 kali bisa. Boleh juga dicicil, silahkan. Apakah boleh digabungkan misalnya saya setiap selesai sholat membaca surah Al-Ikhlas, saya gabungkan niatnya sekaligus untuk mendapatkan keutamaan ini? Boleh, tidak mengapa. Sama seperti misalnya surah atau ayat kursi. Ayat kursi itu selain niat kita membacanya untuk keutamaan, memang ada penjelasannya. Selesai sholat wajib kita dianjurkan untuk membaca surah atau ayat Al-Kursi ini. Maka di samping itu kita berniat misalnya untuk meruqyah diri kita sendiri, boleh. Jadi satu pekerjaan dengan beberapa niat, tidak mengapa. Baik, kita bacakan keutamaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai habis, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 marrat, 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ulangi bahwa hadis ini masih ada perbincangan di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini lemah. Tapi hadisnya sangat banyak sekali dengan redaksi-redaksi yang berbeda-beda, banyak sekali. Namun ada yang mengatakan ini lemah sekali, ada yang mengatakan palsu, ada yang lemah, dan ada di antara seperti Syekh Al-Albani, karena mungkin terlalu banyak hadis itu lemah sehingga ketika digabungkan terangkat derajatnya jadi hasan. Tapi ada sebagian ulama yang mensahihkan ini. Kalau ingin mengamalkan silahkan, karena ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Baik, di antara keutamaan yang berikutnya, dikabulkan doa orang yang bertawassul dengan surah Al-Ikhlas ini. Kami ulangi, di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ini adalah mereka-mereka yang berdoa menggunakan surah Al-Ikhlas ini, maka kemungkinan terbesar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa hadisnya tidak ada bahasa kemungkinan, bahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Husayb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, Nabi sebelumnya mendengarkan seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki yang ketika itu berdoa, didengarkan oleh Rasulullah.
Apa di antara doa yang dibacakan oleh seorang laki-laki ini, seorang sahabat ini? Kata sahabat itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad. Antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sahabat ini berdoa dengan bertawassul. Tawassul itu menjadikan perantara doanya kepada Allah, isi kandungan dari surah Al-Ikhlas ini. Dan ini dianjurkan untuk bertawassul dengan salah satu nama dan sifat-sifat Allah tatkala berdoa. Misalnya kita minta ampunan. Apa yang kaitannya nama Allah dengan ampun ini? Misalnya ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli. Nah, ini tawassul namanya, dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta rezeki dari Allah. Apa yang kaitannya dengan nama atau sifat Allah? Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni. Wahai sang pemberi rizki, rizkikanlah aku, berikanlah aku rizki. Nah, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang sahabat yang membaca doa, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian beliau apa kebutuhannya, minta. Tapi sebelum beliau minta, laki-laki ini minta apa yang dibutuhkan saat itu, beliau buka doanya dengan bertawassul dengan salah satu ayat yang terkandung di dalamnya surah Al-Ikhlas. Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, setelah Nabi SAW mendengarkan seorang sahabat ini berdoa dengan bertawassul menggunakan surah Al-Ikhlas ini, Nabi pun mengatakan, laqad sa'altallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Kata Nabi SAW berkata kepada laki-laki yang berdoa tadi, sungguh engkau telah meminta kepada Allah menggunakan namanya yang sangat agung. Bismilladzi, menggunakan nama Al-Ahad, As-Samad. Ini kan nama-nama Allah, Al-Ahad, As-Samad. Kemudian sifatnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah minta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah, idza su'ila bihi a'ta. Lalu apabila engkau meminta kepada Allah, Allah akan memberikannya. Wa idza du'iya bihi, apabila engkau berdoa dengannya, ajaba, maka Allah akan mengijabahkan doa tersebut. Maka di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ini adalah apabila kita gunakan di dalam berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi jangan lupa ini diamalkan, karena ini sangat membantu sekali untuk pengabulan terhadap doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ulangi. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta antas samad antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, bisa nanti dihafalkan. Di antara, dan ini keutamaan terakhir dari surah Al-Ikhlas ini adalah bahwa surah Al-Ikhlas dapat menolak bala, dapat menolak segala mara bahaya yang selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Kita tidak tahu, bisa jadi suatu musibah menimpa kita yang kita tidak harapkan itu. Namun kadang kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita berada dimanapun, ketika kita dalam kondisi apapun, bisa terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Baru terjadi 2 atau 3 hari yang lalu, ini suatu kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ada truk yang menabrak sekian banyak orang. Kita kan tidak tahu, bisa jadi di antara sekian banyak orang itu ada di antaranya kita. Makanya kita jangan merasa aman. Tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah, dari hukuman Allah. Bisa jadi
kita keluar rumah nih, mau cari sarapan, kita udah hati-hati banget. Apa bukti kita sudah hati-hati? Keluar rumah kita baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita udah baca doa. Naik kendaraan, kita udah baca doa. Bisa jadi kita sudah hati-hati, kita sudah tawakalnya hebat, tapi orang lain yang mencelakakan kita. Itu kan kita tidak tahu. Makanya butuh kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, di antara yang bisa mendatangkan penjagaan Allah terhadap kita adalah baca surah Al-Ikhlas ini. Kapan itu? Di waktu pagi dan di waktu petang, 3 kali. Baik, kita akan bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Abdullah bin Khubayb an abihi, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini berkata, kharajna fi lailati matar. Kami pernah keluar ketika itu di malam hari yang sedang hujan. Kami keluar di malam hari sedang hujan. Wa zulmatu syadidah. Dan malam itu sangat gelap sekali. Natlubu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyusalli bina fa adraknahu. Dan kami minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat mengimami kami dan kami mengikuti Nabi. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda ketika itu, "Qul." Katakan, kata Nabi. Falam aqul syai'an. Sahabat yang minta Nabi untuk menjadi imam di malam itu, saya tidak mengatakan sesuatu. Diperintahkan lagi oleh Rasulullah, "Qul." Ucapkan sesuatu. Lalu aku bingung, sehingga aku tidak mengucapkan apa-apa di hadapan Rasulullah. Diminta lagi oleh Rasulullah SAW ketiga kalinya, ucapkan sesuatu, katakan sesuatu. Lalu sahabat ini tidak mengucapkannya sesuatu apapun yang keluar dari lisannya, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aqulu." Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan? Aku enggak tahu ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tusbihu wa hina tumsi 3 marrat takfika min kulli syai'." Kata Nabi SAW, "Qul huwallahu ahad." Berarti surah Al-Ikhlas. Wal mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain sudah kita jelaskan tadi. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi SAW, ucapkanlah Qul huwallahu ahad, bacalah Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hina tusbihu wa hina tumsi. Ketika kamu berada di pagi hari dan ketika kamu berada di sore hari. Salasa marrat, baca 3 kali. Takfika min kulli syai'. Maka sungguh 3 surah ini cukup bagimu untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dari pembahasan kita sebenarnya, hadis terakhir ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menekankan, sangat-sangat menganjurkan agar kita membaca surah Al-Ikhlas ini ketika kita berada di waktu pagi dan ketika kita berada di waktu petang. Baik, kita akan bahas sedikit tafsiran dari surah Al-Ikhlas ini secara sederhana. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad." Qul huwallah. Qul, katakanlah. Siapa yang di sini diperintahkan? Nabi kita Muhammad. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, huwallah. Huwa itu artinya dia, Allah, ya Allah. Ahad, ahad itu esa. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah itu esa. Allahus Samad. Allah. Siapa Allah? Allah adalah As-Samad. As-Samad itu tempat bergantung. Tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah tempat mengadukan semua kebutuhan-kebutuhan. Itu As-Samad. Kemudian ayat ketiganya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu tidak melahirkan dan Allah itu bukan dilahirkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara. Kufu itu tidak ada satupun yang sebanding, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah ini secara ringkas menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjadi Tuhan itu di antara syarat-syaratnya harus terpenuhi ini. Kira-kira begitulah Allah secara tidak langsung ingin menjelaskan. Kalian yang punya Tuhan di dunia ini, coba lihat, ada enggak sifat-sifat Tuhan kalian itu seperti ini? Karena surah ini turun, di antara sebabnya adalah pertanyaan orang-orang kafir ketika itu. Ada beberapa orang kafir datang ke Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kamu punya Tuhan, coba ceritakan, sifatkan Tuhanmu itu kepada kami. Coba sifatkan seperti apa Tuhan kalian itu. Kata orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Nabi SAW ketika itu diturunkan wahyu Al-Ikhlas ini, membacakan surah Al-Ikhlas ini di hadapan mereka-mereka orang kafir yang bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, makanya secara tidak langsung kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada mereka-mereka orang-orang yang punya Tuhan di dunia ini, agama A, agama B, agama C, semuanya punya Tuhan. Coba lihat Tuhan-Tuhan kalian itu. Jika mereka terpenuhi syarat-syarat ini, berhak untuk jadi Tuhan. Apa itu? Dia ahad, dia satu. Jangan Tuhan itu lebih dari satu. Karena kalau lebih dari satu, nanti yang ada berantem. Karena berebut kekuasaan. Tuhan ini, saya menguasai ini ya. Kekuasaan kamu lebih banyak daripada saya. Akhirnya berantem. Jadi nggak bisa. Harus satu. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, dia as-samad. As-samad itu tidak butuh. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan sebaliknya, Allah itulah tempat meminta, tempat bergantung, tempat kita mengadukan segala kebutuhan kita. Itu as-samad. Kalau ada Tuhan yang tidak memiliki sifat ini, tidak memiliki syarat ini, dia tidak layak menjadi Tuhan. Ada Tuhan yang dibuat sendiri, habis itu sudah dibuat, dijaga lagi Tuhannya. Tuhan dijaga. Harusnya ya Tuhan yang menjaga, bukan Tuhan yang dijaga. Tuhannya dirawat, Tuhannya dibersihkan dan seterusnya. Tuhannya dimandikan. Nah, ini kan tidak terpenuhi syarat itu. Syarat yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan yang terakhir, Tuhan itu tidak ada yang satupun yang bisa menyamainya. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya dengan suatu apapun. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama ini menjelaskan kepada kita, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah itu esa. Esa di sini dalam 3 perkara. Mengesahkan Allah pada rububiyahnya, mengesahkan Allah pada uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah pada asma dan sifatnya. Ini mungkin sudah sering kita dengar, yang disebut dengan tauhid dan pembagian-pembagiannya. Tauhid itu terbagi kepada 3. Ada tauhid yang pertama apa? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Baik, ini karena sekedar murojaah. Ada yang bisa bantu saya untuk mendefinisikan rububiyah? Apa itu rububiyah? Uluhiyah. Apa itu? Masya Allah, semuanya pada tawadu ini. Baik, rububiyah, nggak apa-apa kita murojaah sedikit ini. Mungkin ini sudah sering kita dengar, tapi sedikit murojaah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Udah, gampangnya begitu. Kalau kita ingat rububiyah, rububiyah itu akar katanya Rob. Rob itu akar katanya Rob, rububiyah. Akar katanya Rob. Nah, mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah. Tauhid berarti mengesahkan, tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah mengesahkan Allah pada rububiyah, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Ada gampangnya gitu. Mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Saya tanya, di antara perbuatan-perbuatan Allah apa? Menciptakan. Berarti kita mengesahkan Allah dan meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan. Ini namanya tauhid rububiyah. Karena penciptaan itu perbuatan Allah. Jadi kita esahkan Allah pada perbuatan itu. Contoh lain lagi, di antara perbuatan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maksudnya menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menurunkan hujan, mengatur alam ini kan perbuatan Allah. Nah, kita esahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kita yakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang mengatur alam ini, hanya Allah yang memberikan rizki. Nah, itulah tauhid rububiyah. Begitu juga mengesahkan Allah pada uluhiyahnya Allah. Apa nih uluhiyah? Kenapa? Mengesahkan Allah pada peribadatan kita. Berarti dibalik sekarang. Sekarang dibalik, mengesahkan Allah pada perbuatan kita sekarang. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini dalam tanda kutip adalah ibadah kita. Mengesahkan Allah pada perbuatan kita sekarang. Apa di antara perbuatan kita yang merupakan ibadah? Salat, berdoa, ibadah-ibadah yang lain yang merupakan itu adalah perbuatan kita. Nah, esahkan itu hanya untuk Allah. Berarti kita melakukan tauhid atau mempraktekkan tauhid uluhiyah ini. Kapan itu? Ketika kita mengesahkan Allah pada ibadah-ibadah yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang merupakan ibadah yang kita kerjakan. Ada pengesahan Allah pada yang ketiga, yaitu asma dan sifat. Asma itu apa? Nama-nama. Sifat itu ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada mengesahkan nama dan sifat-sifat Allah? Maksudnya adalah kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak berikan nama itu untuk Allah. Kita juga tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat itu. Nah, itu namanya mentauhidkan Allah pada nama dan sifat-sifat Allah. Karena ada yang sedikit, bukan sedikit ya, kurang ajar juga. Dia mengatakan Allah itu maha romantis. Tidak boleh kita menamakan atau mensifati Allah dengan nama-nama yang Allah tidak mensifati. Allah tidak menamakan nama dan di dalam Al-Quran tidak ditemui, di dalam hadis juga tidak ditemui itu. Nah, kita cukup hanya mengimani Allah punya nama, Allah punya sifat. Jika nama dan sifat itu dijelaskan dalam Al-Quran, kita yakini. Jika nama dan sifat itu disebutkan oleh Allah dalam hadis, kita yakini itu. Cukup sampai di situ. Dan kita imani nama dan sifat yang masih dirahasiakan Allah. Dan jangan kita lancang untuk menamakan Allah dengan nama atau sifat yang Allah tidak namai dirinya dan Allah tidak sifati dirinya dengan nama dan sifat tersebut. Baik. Di ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah tempat kita meminta. Allah tempat kita bergantung. Ada beberapa tafsiran para ulama yang menjelaskan di sini. Yang pertama, yang dimaksud dengan as-samad di sini adalah al-mustaghni an kulli ahadin wal muhtaju ilaihi kullu ahadin. Yang dimaksud dengan as-samad adalah yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Inilah as-samad. Berarti Allah as-samad itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Bahkan kita yang begitu banyaknya jumlah di dunia ini, miliaran jumlahnya, jangan anggap Allah butuh kita. Jangan anggap Allah butuh dengan ibadah kita. Seakan-akan ibadah yang kita lakukan untuk Allah itu akan menambah kerajaan Allah. Tidak. Akan menambah kekuasaan Allah. Tidak. Lalu kemudian seakan-akan jika misalnya seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah,
lalu kemudian berkurang kedudukan, berkurang kekuasaan Allah. Tidak. Ingat bahwa Allah As-Samad. As-Samad itu Allah tidak butuh segala sesuatu. Enggak butuh. Sebaliknya lah, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsir yang kedua, tafsir yang ketiga, tafsir yang keempat. Ini memang perlu untuk dibaca dan perlu untuk dicerna, tapi kita lebih cenderung kepada mengambil satu tafsiran ini. Nanti untuk lebih lebih detail daripada penjelasan surah Al-Ikhlas ini, silakan membaca buku karangan Ustaz kita, Ustaz Firanda. Beliau punya tafsir Juz Amma, di situ dijelaskan oleh beliau apa makna As-Samad, apa makna dirinci oleh beliau. Saya hanya menjelaskan sebahagiannya saja, sebagian kecilnya saja. Baik. Allahus Samad. Habis Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ayat ini membantah orang-orang atau agama-agama yang meyakini Allah itu punya anak. Agama yang meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ada satu agama yang meyakini Uzair anak Tuhan. Ada orang-orang kafir musyrik yang mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi agama-agama di luaran sana meyakini bahwa Allah itu Yalid. Yalid itu Allah memproduksi anak. Allah punya anak. Nah, di Islam enggak. Lam yalid. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak punya anak. Kenapa? Karena kalau Allah punya anak, berarti Allah dengan anaknya akan ada kemiripan, akan ada kesamaan. Anak sama ayah akan ada kesamaan. Kalau ada kesamaan, ini nanti akan menjadi kacau, menjadi hancur, rusak tatanan alam ini. Karena masing-masing akan mengklaim saya lah lebih berhak. Ini nanti hancur. Ada di satu agama itu Tuhan penghancur, ada Tuhan yang memperbaiki. Ini kan ya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia yang sesungguhnya adalah meyakini Allah itu Esa. Itulah fitrah. Ketika anak lahir, andai kata tidak didoktrin apapun sampai anak itu besar, coba ditanya anak tersebut, dia pasti akan menjawab Allah itu satu. Karena fitrah itu akan terbentuk dari sejak dia lahir. Baik. Walam yulad, lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Kenapa? Karena kalau Allah dilahirkan, berarti kemungkinannya Allah itu mati. Karena yang namanya dilahirkan itu, apa maksud dilahirkan? Dihidupkan kan? Yang tadinya tidak ada, lalu kemudian ada. Ini kan namanya dilahirkan. Yang tadinya kita tidak ada ini, lalu kemudian dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Barulah kemudian kita ada. Nah, makanya di antara sifat Allah itu lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan. Karena kalau dia dilahirkan, maka akan ada kemungkinan dia akan mati. Dan Allah hayyun. Allah itu maha hidup. La yamut. Allah itu tidak akan mati. Inilah lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun. Ahad itu tidak ada satupun. Jadi cara menerjemahkannya ahadnya dulu. Kalau ahad itu terletak di akhir sekali. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun. Kufuan itu artinya yang setara, yang semisal, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Bahkan mungkin ada yang sifatnya sama dengan makhluk. Allah punya sifat yang sifat itu sama dengan makhluknya. Tapi tidak akan mungkin hakikatnya sama. Mungkin namanya iya sama. Misalnya manusia melihat. Allah juga punya sifat melihat. Tapi hakikatnya pasti berbeda. Karena
Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Ikhlas ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sangat tegas ayat ini. Tidak ada satu pun yang bisa menyamai Allah, yang bisa semisal, setara dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada kesamaan dengan makhluknya. Jadi sangat-sangat keliru tuduhan-tuduhan sebagian kaum muslimin kepada orang-orang yang meyakini bahwa Allah punya sifat tangan, Allah punya mata. Mereka menuduh bahwa kita ini mujassim. Mujassim itu menganggap Allah itu punya jasad. Kenapa? Karena kita meyakini Allah punya tangan. Oh, berarti mereka itu menganggap Allah punya tangan. Lalu kemudian mereka tuduh kita menyamakan tangan Allah seperti tangan kita. Padahal kan kita tidak pernah mengatakan itu. Sekalipun kita tidak pernah mengucapkan Allah punya tangan dan tangan Allah itu sama seperti tangan manusia. Enggak. Kenapa? Karena kita meyakini ini. Ayat yang keempat ini. Tidak akan ada yang bisa menyamai, yang semisal, yang sebanding dengan Allah. Walaupun punya sifat yang sama. Allah Maha melihat, kita bisa melihat. Tapi penglihatan kita nggak mungkin sama dengan penglihatan Allah. Allah bisa tahu di dasar tanah itu ada apa saja, Allah tahu. Tapi mata kita nggak bisa tahu. Jangankan di dasar tanah yang dalam begitu. Mungkin di balik tembok sana, apa yang ada di balik tembok itu kita nggak bisa melihatnya. Tapi Allah bisa, dan Allah tahu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa tidak sama. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Tapi apakah pendengaran kita sama Allah sama? Tentu berbeda. Kita kalau udah jauh jaraknya, suara itu bersumber dari mana, udah mulai telinga kita tidak mendengarkan dengan baik, udah mulai samar. Apalagi semakin jauh sumber suara itu, udah sedikit lah terdengar, tapi sudah tidak jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala, jangankan satu dua suara, dalam waktu bersamaan seperti ini kita ngomong, Allah dengar satu persatu. Andai kata dalam waktu yang bersamaan 1 juta orang yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah dengar. Kita jangankan jutaan orang, jangan ratusan orang, 10 orang aja kita tes lah, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Suruh mereka ngobrol dalam waktu yang bersamaan dan kita dengar. Pusing kita dengarinnya. Mana yang mau didengar ini? Semua mau ngobrol. Jadi pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, ini suatu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa keyakinan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang bisa dan tidak ada satupun yang sebanding, yang semisal, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam potongan ayat yang lain, kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun, sesuatu apapun yang tidak ada yang bisa menyamai Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.